Putih kata Bung Karno, putih kata kakao. Hitam kata Bung Karno, hitam kata kakao, kata Hartono pada medio November 1965. Presiden Soekarno adalah Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, pada 1960-an. Setia kepada Presiden adalah hal lumrah bagi semua prajurit ABRI, bahkan ketika Presiden lemah secara politik. Seperti yang terjadi setelah Oktober 1965, kala prajurit Angkatan Laut memosisikan diri di belakang Presiden Soekarno. Menteri Panglima Angkatan Laut, Menpangal, Laksamana Mulyadi adalah seorang Soekarnois tulen. Kala kekuatan politik Soekarno melemah usai terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966, dia tetap mendukung Soekarno. Sikapnya itu tentu saja berlawanan dengan klik perwira-perwira ABRI di lingkaran Soeharto. Karenanya, Laksamana Mulyadi pun jadi sasaran pembersihan demi tegaknya Orde Baru. Meski begitu, pembersihan itu sebenarnya juga menyasar matra lain, yaitu kepolisian dan Angkatan Udara. Dikutip dalam buku Presiden RI Kedua Jenderal Besar H.M. Soeharto dalam berita, buku 2 1968 hingga 1971 menyebut setidaknya 140 personel Angkatan Laut dipecat dalam Gerakan Perwira Progresif Revolusioner, GPPR. Pada 1967, tercatat ada 80 anggota Korps Komando, KKO, dipecat karena dituduh terlibat gerakan PKI di Blitar Selatan. Harold Crouch dalam Militer dan Politik di Indonesia, 1986, menyebut, Mulyadi menolak pembersihan sebanyak tuntutan Angkatan Darat. Angkatan Laut enggan tunduk pada kemauan Angkatan Darat. Sikap Angkatan Laut itu dapat dukungan penuh dari pasukan pendarat KKO yang dipanglimai Mayor Jenderal Hartono. Putih kata Bung Karno, putih kata kakao. Hitam kata Bung Karno, hitam kata kakao, kata Hartono pada medio November 1965. Seperti halnya Mulyadi, Hartono adalah Soekarnois. Konon, dia pasti akan bilang, sanggup, jika diminta melawan golongan yang membahayakan keselamatan Presiden Soekarno. Kakao setia pada Soekarno. Bagi musuh politik Soekarno, kesetiaan kakao itu jelas dianggap berbahaya. Pasalnya, kakao Angkatan Laut sejak tahun 1960-an telah amat diperbesar kekuatannya. Kala itu, para perwira kakao cenderung berkiblat pada marinir Amerika Serikat. Namun, persenjataan mereka justru dipasok oleh lawan politik Amerika Serikat. Mayor Frederick W. Hopkins dari Marinir Amerika Serikat dalam The Marine Corps Gazette, 1965, menyebut kakao beranggotakan 12,5 ribu personel. Kesatuan ini juga kuat secara organisasi dan persenjataan. Karenanya, kakao termasuk kesatuan yang cukup kuat di dalam ABRI. Kemampuan tempur kakao sudah terbukti dalam banyak operasi militer melawan beberapa pemberontakan. Pada 1960-an, kakao tercatat memiliki 60 unit kendaraan tempur LVT, BTR, 50P, 60 unit tank amfibi, PT, 76, 20 meriam howitzer 122 mm, 12 unit kendaraan peluncur roket SS 140 mm, BM, 40, 10 truk amfibi, K-61, 20 kendaraan pemandu lapis baja, dan 60 unit truk bobot 3 ton. Setiap prajurit infanteri kakao juga dipersenjatai karaben SKS dan AK-47 buatan Uni Soviet yang diakui sebagai senapan serbu yang tangguh di segala medan. Kala Resimen Cakrabirawa dibentuk, kakao memasukkan 1 batalionnya untuk bergabung. Personel kakao kini berganti nama jadi marinir, bahkan mampu bersaing dengan pasukan elit dari Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD. Di Probolinggo, pernah terjadi baku tembak antara kelompok yang diduga bagian dari kakao dan prajurit Angkatan Darat. Kala itu, Panglima Kodam Brawijaya, Jawa Timur, adalah Mayor Jenderal M. Yasin. Pernah terjadi pada pertengahan tahun 1967. Saya dihina pasukan kakao. Waktu itu beberapa truk membawa mayat seorang PNI, ASU dengan dikawal beberapa prajurit kakao melewati depan rumah saya. Mereka menerikan yel-yel, Panglima Jenderal Yasin Tahi. Panglima Jenderal Yasin Tahi, aku M. Yasin dalam saya tidak pernah minta ampun kepada Soeharto, sebuah memoir, 1998. PNI ASU yang dimaksud itu adalah faksi PNI pimpinan Ali Sastro Amijoyo dan Surahman yang berseberangan dengan Orde Baru. Kemungkinan, itu adalah cara oknum kakao mendemonstrasikan kekesalannya kepada klik tentara yang membabat pengikut Soekarno. Dilemahkan Orde Baru, posisi kakao jadi makin lemah setelah Soeharto berhasil menduduki kursi presiden. Pada akhir 1968,
Letnan Jenderal Hartono diturunkan dari jabatan Panglima KKO dan diganti oleh Mukijat. Soeharto lantas mengirimnya ke Korea Utara sebagai duta besar. Penugasan itu agaknya lebih terasa seperti pembuangan karena Korea Utara tidak memiliki hubungan yang penting dengan Indonesia. Laksamana Mulyadi pun kemudian dilengsarkan dari kursi Kepala Staf Angkatan Laut. Posisinya lalu digantikan oleh Laksamana Sudomo yang lebih loyal pada Soeharto. Sejak itu, pembersihan dan penguasaan KKO jadi makin mudah. Laksamana Sudomo lalu menginisiasi operasi ikan paus di internal Angkatan Laut. Operasi itu tidak lain adalah usaha pembersihan Angkatan Laut, termasuk juga KKO, dari mereka yang dicap PKI atau simpatisan komunis. Akibatnya, KKO mengalami penurunan jumlah personel. Menurut Mayor Jenderal Yusuf Solicin Martadiningrat dalam Against All Odds, 2021, KKO jadi hanya memiliki 5.000 personel saja. Padahal, KKO sebelumnya punya 25.000 personel. Ribuan prajurit dan perwira KKO kala itu dikaryakan ke beberapa departemen pemerintahan. KKO kemudian diganti namanya menjadi Korps Marinir berdasar surat keputusan Kepala Staf Angkatan Laut tertanggal 15 November 1975. Pergantian nama itu dianggap penting karena nama KKO dianggap terlalu identik dengan Soekarno dan itu tidak menyenangkan bagi Orde Baru. Nama Korps Marinir itu terus dipakai hingga saat ini. Meski begitu, Orde Baru Soeharto tetap saja menaruh prasangka pada korps ini. Yusuf Solicin menyebut jarang ada bekas perwira marinir yang menduduki jabatan strategis. Karir mereka pun umumnya mentok di dalam korpsnya sendiri. Jabatan Bintang 2, Mayor Jenderal, atau Bintang 3, Letnan Jenderal, di Mabes Angkatan Laut atau Mabes ABRI sangat sulit didapatkan, tulis Yusuf Solicin. Keadaan itu berubah setelah Soeharto lengser pada 1998. Ada seorang jenderal dari Marinir yang kemudian menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, Pas Pampres, Komandan Sesko TNI, Komandan Jenderal Akademi TNI. Itulah sejarah singkat tentang KKO yang menjadi loyalitas Soekarno saat akhir pemerintahannya. Satu-satunya korps di ABRI yang kini namanya berganti menjadi Marinir. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Silahkan tulis komentar kalian dan berbagi pengalaman tentang ABRI di kolom komentar. Sampai jumpa di video lain kami berikutnya.